طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni umroh ataupun haji di bawah pengelolaan Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Radio Rai Padang, dan beberapa radio serta para pemirsa TV manapun di mana saja Anda berada, dan para netizen yang ikut gabung melalui akun medsos manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tipikal orang yang berdosa terus-terusan tetapi kepedean, meyakini Allah tetap akan mengampuninya. Walaupun perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar. Ahli maksiat tapi bersikap seperti ahli taat. Dia tetap memiliki keyakinan Allah akan mengampuninya. Yaitu termasuk sikap yang keliru, yang salah. Dia husnudzon secara salah kaprah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu lautan ampunan, tapi tidak tobat atas dosa-dosanya. Padahal sudah kita bahas banyak ayat dan hadis yang menerangkan orang muslim diazab di alam kubur, diazab di akhirat. Padahal muslim melakukan banyak ibadah dan kebaikan, tapi diazab karena dosa-dosanya. Termasuk apa yang kita akan bahas sekarang ini adalah salah satu jenis keterangan yang menjelaskan ada orang mukmin yang diazab di alam kubur. Kita akan mengisahkan bagaimana perjalanan ruh setelah lepas dari badan di saat kematiannya, bagaimana yang dialami oleh ruh tersebut sampai masuk ke alam kubur, dan apa yang dia alami di alam kuburnya. Diterangkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Berkata Al-Barra bin Azib, "Kharajna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam fi jinazati rajulin minal ansar. Fantahayna ila al-qabr. Walamma yulhad fajalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayr. Wa fi yadihi 'udun yankuthu bihi fil ard farafa'a ra'sah." Kami keluar bersama-sama Nabi alaihi salatu wassalam mengiringi jenazah seorang laki-laki bangsa Ansor. Setelah kami tiba di kuburan dan selesai mayit dikuburkan, duduklah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi yang jelas duduknya itu tidak menduduki kuburan karena terlarang. Duduk di tempat yang tidak ada kuburannya. Kami pun duduk di sekitar beliau seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Artinya tertunduk. Tidak ada yang menengadah, tidak ada yang menggerak-gerakkan kepalanya. Di tangan Nabi alaihi salatu wassalam ada sebatang ranting. Beliau tancap-tancapkan itu ranting ke tanah.
Setelah itu beliau menengadahkan kepalanya. Lalu berkata, Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. 3 kali. Para sahabat pun serentak berdoa, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. 3 kali. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Setelah itu mulailah Nabi SAW menceritakan tentang apa yang dialami oleh ruh ketika akan mati. Bagaimana yang dialaminya sampai masuk kembali ke alam kubur. Kata beliau, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bayadul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu muddal basar. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, ini yang mukmin dulu nih, apabila dia sudah sampai pada masa akhir dari kehidupannya dunia, menjelang kepergiannya ke akhirat, mau mati ini, sakarat, turunlah para malaikat dari langit. Wajah-wajah malaikat ini putih, cerah, seolah-olah wajahnya itu matahari. Karena orang yang akan mati ini orang mukmin yang saleh. Mereka membawa kafan dari surga, membawa juga aroma wewangian dari surga. Terus para malaikat itu duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam hatta yajlisa inda ra'si. Turunlah malakul maut, datang, dan dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati itu. Lalu berkata, Ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keriduannya. Keluarlah ruh orang mukmin ini mengalir seperti mengalirnya air dari gelas, lalu diambil oleh malakul maut. Ketika diambil, para malaikat di sekitarnya tidak membiarkan ruh ini sekejap mata pun di tangan malakul maut, kecuali mereka mengambilnya secara estafet. Lalu disimpanlah ruh ini di atas kain kafan yang dibawa dari surga. Ditaburkanlah aroma wewangian surga. Keluarlah wewangian yang lebih wangi daripada wangi minyak kasturi terwangi yang ada di muka bumi. Lalu mereka membawa naik, para malaikat ini membawa naik sang ruh ke atas. Tidaklah malaikat ini berpapasan dengan rombongan malaikat di jalan menuju langit, kecuali malaikat yang berpapasan itu bertanya, ruh siapa yang baik ini? Dijawab, ini ruh fulan bin fulan, disebut dengan sebaik-baik nama, yang dahulu dia dinamai dengan nama itu ketika di dunia, sampai tiba di langit dunia. Langit terdekat. Lalu dibukakan kepada malaikat penjaga langit, lalu dibukakan. Sampai masuklah ke langit level pertama. Terus dibawa naik lagi ke langit yang kedua. Diminta dibukakan lagi terus sampai ke langit yang ketujuh.
Setelah melewati langit yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin wa'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Catat kitab catatan hambaku ini di 'illiyin. Setelah itu kembalikan ruh ini ke dalam tanah. Karena aku telah berjanji kepada mereka, dari tanahlah aku ciptakan mereka. Ke tanah pula aku kembalikan mereka. Dan dari tanah pula aku bangkitkan kembali mereka nanti. Maka dikembalikanlah ruh ini ke jasadnya di alam kubur. Datanglah dua malaikat menyuruhnya untuk duduk. Setelah dia duduk, bangkit lagi karena si ruhnya dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur. Ingat kejadian ini di alam kubur, bukan di kuburan. Dia bangkit duduk. Kok bisa di kuburan duduk? Bukankah di kuburan itu sempit, nggak bisa duduk karena padatnya tanah? Ini bukan di kuburan, tapi di alam kubur. Disuruh duduk, lalu dia duduk, lalu ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Karena ini orang mukmin, dia menjawab, "Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah." Ditanya lagi, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Dia menjawab, "Diniyal Islam." Agamaku itu Islam. Ditanya dengan pertanyaan yang ketiga, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa seorang laki-laki yang diutus kepada kamu? Ini yang ditanyakan di alam kubur, bukan siapa gurumu, siapa imammu, siapa pimpinanmu, bukan. Tapi ini, siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Orang ini menjawab, huwa Muhammadur Rasulullah. Orang ini Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Kita akan ditanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, "Wa ma ilmuka?" Bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah utusan Allah? Dijawab, "Qara'tu kitab Allah. Fa amantu bihi wa saddaqtuhu." Aku membaca kitab Allah, baca Quran. Lalu aku iman kepadanya dan membenarkannya, percaya. Itu jawaban orang mukmin tersebut. 4 pertanyaan. Pertama, siapa Rabbnya? Dijawab Allah. 2, apa agamanya? Dijawab Islam. Ketiga, siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Dijawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempatnya, dari mana kamu tahu ilmu? Melalui kitab Allah. Saya beriman, percaya, membenarkannya. Maka Allah berseru dari langit, "An sadaqa abdi, fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah wa aftahu lahu baban ilal jannah." Hambaku ini telah benar. Maka hamparkan bagi dia karpet permadani dari surga. Bersihnya, empuknya, wanginya, luar biasa. Berikan bagi dia pakaian dari surga dan bukakan pintu menuju surga. Dibukakan, lalu mengalirlah angin dan aroma wewangian surga, lalu diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang. Dan inilah yang disebut dengan apa? Nikmat kubur. Wa ya'ti rajulun hasanul wajh wa hasanul thiyab wa tayyibur rih. Lalu setelah itu datang seseorang. Orang ini wajahnya sangat bagus, elok, menyenangkan yang dilihat, ramah. Pakaiannya bagus dan aroma tubuhnya wangi. Dengan santun dia berkata, "Abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad." Berbahagialah engkau dengan apa yang akan membahagiakan kamu pada hari ini. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu.
Si orang mukmin ini bertanya, "Man anta?" Fawajhuka al-wajhu alladhi yaji'u bi khair. Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan, ramah, menyenangkan, santun, sopan, bear marahma edareh deh, menyenangkan orang yang dihadapinya. Kamu ini siapa? Dia menjawab, ana amaluka soleh. Aku amal solehmu dulu waktu di dunia. Amal soleh kita menjelma menjadi orang yang bagus. Sebagus amal soleh kita. Kita nanti di alam kubur boleh memilih kawan yang bagaimana yang akan datang kepada kita. Yang soleh, yang baik, yang bagus, yang nyenengin atau yang buruk. Sikapnya buruk, rupanya buruk, baunya. Tinggal pilih. Bisa kita tentukan dari sekarang dengan amal kita. Siapa yang amalnya buruk, orang yang datang adalah orang yang buruk rupa dan buruk juga kelakuannya. Kalau ingin didatangi oleh orang yang baik, hendaklah kita pun berkarakter baik sekarang di dunia. Jadi aku adalah amal solehmu dahulu. Demi Allah aku tidak mengenalmu kecuali ketika di dunia engkau ini orang yang paling bersegera dalam menunaikan ketaatan tapi amat lelet. Banyak pertimbangan ketika akan melakukan kemaksiatan. Fajazakallahu khairan. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan di hari ini. Lalu diperlihatkanlah rumah dia di surga nanti. Cuma diperlihatkan. Ada kelihatan istana megah dengan perabotan yang luar biasa mewah, terbuat dari emas dan perak, dengan pelayan-pelayan, wildan-wildan yang sangat-sangat menyenangkan, dan tentu saja bidadari-bidadari surga. Diperlihatkan. Maka akhirnya dia sumringah dan ingin segera memasukinya. Tapi tidak bisa memasukinya karena belum kiamat, belum saatnya. Ini kan masih di alam kubur. Lalu dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat. Ya Allah, jadikan kiamat agar aku bisa kembali segera kepada keluargaku dan hartaku. Inilah orang mukmin yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan seperti ini. Yang semoga nasib kita di alam kubur kelak seperti nasib orang yang diceritakan ini. Memperoleh nikmat kubur. Inilah perjalanan ruh orang mukmin sejak mulai mati sampai masuk ke alam kubur. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama. Adapun orang kafir atau orang durhaka, apabila dia sudah berada di penghujung waktu kehidupannya di dunia, menjelang kepergiannya ke akhirat, pas mau sakarat, pas mau mati, turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka itu hitam. Mereka datang dengan membawa al-musuh. Al-musuh itu kain yang kasar dan keras, bikin gatal, bikin sakit, bikin perih. Dari api neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang kafir atau orang fajir yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu turunlah malakul maut dan dia duduk di samping kepala orang kafir yang akan mati ini lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk,
keluarlah kamu menuju murka Allah dan kemarahannya. Maka disebutkan fataghraqu fi jasadi, dia ini tersendat, bertahan di dalam jasadnya, tidak mau keluar. Fantazi'uha kama yunza'us safud minas sufil mubtal. Maka dicabutlah ruh orang yang kafir ini oleh malakul maut seperti dicabutnya safud dari kain wol yang basah. Safud itu satu batang besi yang ada cabang-cabangnya. Begitu diangkat, maka nyangkutlah cabang-cabangnya itu ke serat-serat kain wol yang basah tadi. Maka ditariklah secara paksa sampai putus urat-urat dan syaraf-syaraf orang tersebut. Keluarlah ruh ini dan kemudian diambil alih oleh malaikat yang ada di sekitarnya dan disimpan di al-musuh tadi. Al-musuh itu kain yang kasar, yang keras, yang apabila kena kulit perih, gatal dan yang sejenisnya tidak nyaman. Keluarlah aroma bau yang lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Kebayang, kalau kita bisa mencium, bisa muntah kita. Dibawalah naik ruh ini oleh malaikat. Tidaklah mereka berpapasan dengan kelompok malaikat di jalan, kecuali para malaikat yang berpapasan itu bertanya, ruh siapa yang busuk ini? Dijawab, ini ruh fulan bin fulan. Disebut seburuk-buruk nama yang dahulu dia diberi nama atau disebut dengan panggilan itu ketika di dunia. Sampai ke langit dunia. Langit terdekat, minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Nggak mau tuh terkontaminasi suasana, kondisi, aroma di langit oleh ruh yang busuk ini. Tidak dibukakan pintu langit. Dicampakkanlah oleh malaikat, para malaikat dari langit ini ke bawah. Lalu Nabi SAW membaca Al-Quran dalam ayat ke-40 dari surah Al-A'raf. Allah berfirman, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada anak unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Alias mustahil kan ya? Ada nggak anak unta yang masuk ke lubang jarum? Jangankan anak unta, telunjuk kita nggak bisa masuk lubang jarum. Padahal jauh lebih kecil. Apalagi unta. Alias mustahil. Semustahil itu mereka masuk ke dalam surga. Juga Nabi SAW lalu membaca Al-Quran. Di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-21. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa orang yang musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah, seolah-olah dia itu terjun dari langit, tersungkur, jatuh dari langit lalu disambar oleh burung-burung atau dibawa oleh tiupan angin ke tempat yang sangat jauh. Itulah nasib orang kafir. Jadi di atas langit dicampakkan, disambar oleh burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh, tapi akhirnya masuk dikembalikan juga ke dalam jasadnya di alam kubur. Ini orang kafir nih. Setelah itu datanglah dua malaikat dan menyuruhnya duduk. Lalu ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ini orang kafir, ini orang durhaka nih. Dia menjawab, ha la adri, apa, ha, aku nggak tahu.
Bingung dia. Ditanya siapa Rabbmu, bingung, nggak bisa jawab. Lalu ditanya lagi, madinuk, apa agamamu? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kamu? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Maka ada seruan dari langit yang menyatakan, ang kadzaba abdi fafrishuhu minan nar wa albisu minan nar wa aftahu lahu baban ilan nar. Hambaku ini telah berdusta. Hamparkan karpet bagi dia dari api neraka. Berikan pakaian dari api neraka dan bukakan pintu menuju neraka. Dibukakan. Bertiuplah angin neraka. Panasnya, baunya, segala macam penderitaan itu tidak bisa dibayangkan. Lalu dihimpit tubuhnya di kuburannya oleh tanah-tanah sekitar. Sampai remuk tulang belulangnya, rusuk-rusuknya. Itu azab. Begitu dibuka pintu neraka, na'udzubillah. Panasnya nggak ketulungan. Coba orang-orang yang ada di daerah panas seperti mungkin di Jakarta, di Cirebon, di Surabaya, di Gresik, pokoknya yang pinggir pantai udaranya panas. Gimana tuh rasanya? Begitu pintu dibuka, angin bertiup seperti tiupan angin dari oven gitu ya. Panasnya nggak kebayang. Ini dari neraka jauh lebih dahsyat daripada itu. Lalu datanglah seseorang yang buruk wajahnya, buruk juga pakaiannya, dan bau badannya menyengat. Nggak kuat kita. Sikapnya juga nyebelin. Dia berkata, abshir billadhi yasu'uk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ini mungkin ironi atau sarkasme atau sinisme atau yang sejenis itu. Bergembiralah engkau dengan apa-apa yang membuat kamu menderita nih sekarang. Siap-siap menderita loh. Selamat ya. Mengucapkan selamat tapi kepada penderitaan. Inilah hari yang telah Allah janjikan untukmu. Orang kafir yang ditanya seperti itu balik bertanya, man anta? Fawajhuka al-wajhul ladzi ya'ti bisyarr. Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa keburukan. Maka dijawab, ana amalukal khabith, aku adalah amalmu yang busuk. Makanya menjelma menjadi orang busuk. Demi Allah, aku tidak mengenal kamu ketika kamu di dunia. Kecuali kamu ini orang yang sangat bersegera dalam melakukan kemaksiatan, tapi lelet ketika diajak melakukan ketaatan. Diajak sholat, diajak baca Quran, diajak ngaji. Aduh, banyak alasan, beribu alasan. Tapi diajak maksiat, dia segera bersemangat. Fajazakallahu syarra. Maka Allah membalasmu dengan keburukan di hari ini. Setelah itu diperlihatkan kepada dia rumahnya di neraka. Begitu mengerikan dengan segenap azab yang ada di dalamnya. Takut orang ini. Tapi belum memasukinya karena belum kiamat. Lalu dia berkata, Rabbi la tuqimis, ya Allah jangan jadikan kiamat. Jangan jadikan kiamat. Jadi kalau orang kafir, orang durhaka doanya itu jangan jadikan kiamat. Tapi orang mukmin segerakan kiamat, segerakan kiamat. Dan itulah yang disebut dengan azab kubur. Waliyadzubillah. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari nasib seperti itu. Jangan sampai kita, para pendengar kita ini sekarang ada yang mengalami ini. Semoga tidak semuanya. Ya, semoga diselamatkan oleh Allah. Bahkan semoga semuanya mengalami nikmat kubur seperti yang diceritakan tadi. Dalam lafaz lain, yang juga di dalam Musnad Ahmad, di riwayat Imam Ahmad disebutkan, thumma yuqabbadu lahu a'ma
thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabbah law duriba biha jabalun lakana turaba fayadribuhu darbatan hatta yasira turaba thumma yu'iduhu Allahu kama kana fayadribuhu darbatan ukhra fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Nabi SAW menyatakan kemudian dilepaskan kepadanya seseorang yang buta, tuli dan bisu. Di tangan orang itu tergenggam godam, palu besi yang besar yang apabila palu besi itu ditimpakan kepada sebuah gunung batu, niscaya gunung batu itu rata jadi tanah. Gunungnya jangan dibayangkan gunung di kita ada tanah, ada pasir, ada pepohonan. Ini gunung di Timur Tengah semuanya cadas dan batu yang kasar dan keras. Seandainya godam yang dipegang oleh orang itu dipukulkan kepada gunung batu, niscaya rata dan jadi tanah. Datang tuh orang itu ke alam kubur orang kafir tadi, tiba-tiba itu palu yang ada di tangannya dipukulkan kepada orang itu sampai pejet. Sampai penyet, digeprek gitu. Kan ada ayam penyetnya. Ayam penyetnya ayam pejet, ayam geprek. Ada ayam penyet. Apa bedanya geprek dengan penyet? Sama. Beda tuh. Kalau pejet mah pejet, kalau geprek mah cukup. Saya geprek. Dipukul orang itu dengan palu itu rata jadi tanah, kemudian Allah kembalikan seperti sedia kala. Dipukul lagi. Dia menjerit dengan jeritan dahsyat yang jeritan itu terdengar oleh semua makhluk. Oleh binatang-binatang terdengar. Kecuali thaqalain. Kecuali dua makhluk yang tidak mendengar jeritan azab kubur. Yaitu jin dan manusia. Inilah bentuk azab kubur. Siapa orang yang mengalami azab kubur ini? Ya tiada lain. Orang-orang durhaka. Termasuk di kalangan kaum muslimin yang durhaka. Jadi melihat adanya azab kubur seperti itu bagi orang muslim, bagaimana bisa orang ahli maksiat amat sangat pede dengan kemaksiatannya memperoleh ampunan dan maghfirah serta rahmat dari Allah. Di dalam Musnad Ahmad, hadis yang lainnya dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masih dari Al-Bara bin Azib, suatu saat dia berkata, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id basura bi jama'atin, faqala, 'ala majtama'a haula?' Qila 'ala qabrin yahfurunahu." Fafazi'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabadara baina yadi ashabihi musri'an hatta intaha ilal qabr fajatha ala rukbatayhi fastaqbaltuhu baina yadayhi li'andura madha yasna fabaka hatta balla thariya min dumu'ihi thumma aqbala alaina faqala ay ikhwani limithli hadzal yawm fa'iddu. Kata Al-Bara bin Azib, ketika kami sedang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat sekumpulan orang. Orang itu lagi berkumpul di suatu tempat. Beliau bertanya, kenapa mereka berkumpul? Mengerumuni apa mereka itu? Dijawab, mereka mengerumuni kuburan yang baru saja mereka gali. Yang baru saja mereka kuburkan. Maka Nabi SAW gemetar. Lalu bersegera melangkahi melewati di hadapan para sahabatnya, bergegas menuju kuburan itu. Ketika tiba di kuburan, beliau bersimpuh. Beliau berlutut di atas kedua lututnya. Lalu aku berjalan ke hadapannya. Ingin tahu apa yang beliau lakukan.
Tiba-tiba aku melihat beliau menangis sampai basah pipinya karena air matanya. Seusai itu beliau kemudian menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, wahai ikhwah, untuk hal seperti ini hendaklah kalian bersiap-siap. Menyiapkan diri untuk menghadapi hari ketika kalian dimasukkan ke dalam kuburan seperti ini. Lihat, bersiapnya itu dengan ibadah dan amal soleh. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur sekaligus azab neraka. Maka bagaimana mungkin orang akan pede dengan kemaksiatannya tetap dapat apa? Dapat ampunan dan rahmat, padahal banyak keterangan yang menyatakan adanya orang-orang muslim yang diazab di alam kubur. Masih dalam Musnad Ahmad dari Buraidah radhiyallahu an, berkata Buraidah, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fanada thalatha marrat. Suatu saat Nabi SAW keluar menemui kami lalu berseru 3 kali. Apa yang beliau serukan? Beliau menyatakan, inna mathali wa mathalukum mithlu qawmin khafu aduwan ya'tihim. Faba'athu rajulan yatara'a lahum. Fa'absara al-aduwa fa'aqbala liyundhirahum wa khasya ayyudrikahu al-adu qabla ay yundhira qawmahu. Fa'ahwa bithawbih. Ayuhan nas utitum thalatha marrat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai manusia, tahu enggak kalian perumpamaan antara aku dengan kalian? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menyatakan, sesungguhnya perumpamaan aku dengan kalian tak ubahnya seperti satu kaum yang khawatir terhadap musuh tiba-tiba datang menyerang. Maka untuk mengantisipasinya mereka mengutus seseorang memata-matai keadaan musuh. Lalu orang ini datang lagi ke kaumnya untuk memberi peringatan. Sebab khawatir musuh keburu datang menyerang sebelum dia mengingatkan kaumnya. Seperti itulah perumpamaan Nabi SAW dan kita sebagai umatnya. Nabi itu datang memperingatkan kita, hati-hati loh dengan azab neraka. Dengan murka Allah dan laknatnya, dengan kemarahannya hati-hati. Dengan cara apa agar bisa selamat? Iman dan amal soleh. Khawatir, Nabi khawatir kaumnya keburu meninggal sebelum peringatan beliau sampai, dakwah beliau sampai kepada manusia. Dan ini menunjukkan apa? Ada umatnya yang mungkin terkena dengan azab. Maka jangan sampai kita ini terlalu percaya diri memperoleh ampunan dan rahmat padahal kita banyak dosa dan tidak tobat dari dosa itu. Sebab banyak keterangan umatnya terazab karena dosa-dosanya. Dalam Sahih Muslim, sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haramun wa inna 'ala Allahi ahdan liman syaribal muskira ay yasqiyahu min tinatil khabal. Qala wa ma tinatul khabal? Qal araqu ahli nar au usaratu ahli nar. Kata Nabi SAW, semua yang memabukkan itu haram. Apapun bentuknya. Baik cairan seperti minuman-minuman keras. Atau gas seperti ganja yang dihirup asapnya. Atau dalam bentuk bubuk seperti heroin. Kalau sabu apanya? Dimakan apa dihisap? Dihisap ya. Atau bentuk padat, umpamanya pil ditelan.
lalu bikin teler. Seperti apa contohnya? Pil koplo gitu ya katanya. Pil ekstasi. Dan seterusnya. Pokoknya itu muskir. Membuat mabuk. Yang dimaksud mabuk adalah bukan enak. Bukan mual seperti kalau kita naik kendaraan terus mabuk kendaraan. Bukan. Tapi hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapan dia. Yang mabuk itu akalnya nggak berfungsi. Ngomongnya asal-asalan. Perilakunya kayak orang gila. Kan gitu ya. Bahkan orang gila juga nggak gitu-gitu amat. Nyetir sambil mabuk. Nabrak ke rumah orang. Ditegur, kenapa kamu tabrak? Garasi saya. Padahal rumah orang. Maka semua yang memabukkan haram. Dan sesungguhnya Allah memiliki janji kepada siapa saja orang yang meminum minuman yang memabukkan. Nanti orang itu oleh Allah akan diberikan minum dari tinatil khabal. Nih minum tinatil khabal di akhirat nanti. Para sahabat nggak tahu apa itu tinatul khabal. Lalu bertanya, apa tinatul khabal itu ya Rasulullah? Dijawab, keringatnya ahli neraka atau asirnya ahli neraka. Jusnya ahli neraka. Orang ahli neraka keringetan, cairan. Tak itu tinatul khabal. Kebayang ya, jangan dibayangkan lah. Mual kita. Atau asirnya usaratu ahli nar, perasan ahli neraka, jus ahli neraka. Tahu nggak jus bahasa Arabnya apa? Asir. Apa itu asir? Ya buah-buahan diperes gitu ya, airnya aja, jeruk ke ya, melon ke ya, stroberi ke, diperes hanya air aja kemudian itu asir, perasan. Buah-buahan. Ini asirnya ahli neraka diperes, disiksa, diadab itu pasti melahirkan cairan-cairan, ya. Nah itu asirnya, itu tinatul khabal, itu akan diminumkan, dicekokkan kepada umatnya yang mengecap minuman keras, yang pernah meneguk minuman keras, dan dia tidak tobat dari hal itu. Ini menunjukkan adanya apa? Azab. Azab apa? Di alam kubur dan di akhirat. Bagi umat Islam yang melakukan dosa-dosa tertentu. Mengetahui adanya azab seperti ini, bagaimana mungkin orang bisa pede dengan kemaksiatannya bahwa dia akan tetap dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ini hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, inni ara ma la taraun wa asma ma la tasmaun. Attatis sama wa haqqan laha an ta'idha. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa alaihi malakun sajidun. Lau ta'lamuna ma'alamu. La dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira wa ma taladzadtum bin nisa'i 'alal furush wa la kharajtum ila su'udat taj'aruna ila Allah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku bisa melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Nabi melihat neraka. Nabi melihat jeritan dari alam kubur yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita dengar. Seandainya kata Nabi alaihissalatu, aku khawatir kalian tidak pingsan, aku khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah-jenazah, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengar jeritan di alam kubur. Alhamdulillah Nabi tidak berdoa sehingga kita tidak apa? Tidak mendengar jeritan di alam kubur. Kalau mendengar mata kita bisa stres. Setiap malam nggak bisa tidur. Mendengar jeritan orang-orang yang diazab di alam kubur. Ya, nggak mau menguburkan jenazah. Karena apa? Begitu ke kuburan, wah banyak yang menjerit-jerit. Itu beliau katakan, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar apa yang kalian dengar. Apa yang kalian tidak bisa dengar. Dan langit berguncang.
Langit pun berguncang dan sudah selayaknya dia berguncang. Kenapa? Langit bergetar. Karena tidak ada sejengkal pun tempat di langit kecuali di situ ada malaikat yang bersujud. Saking takutnya kepada Allah. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa mataladzattum bin nisa 'alal furus, dan kalian tidak akan bisa merasakan bersenang-senang dengan para istri kalian di tempat tidur. Dan pasti kalian akan keluar dari rumah, pergi menuju tempat-tempat tinggi untuk memohon, menghibah-hibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi SAW, kita akan sedikit tertawa, banyak menangis. Sekarang makan, lebih banyak apa? Tertawanya. Menangisnya belum tentu setahun sekali kita menangis. Belum tentu kita ini sebulan sekali menangis. Tapi tertawa pasti tiap hari. Dan sehari bisa berkali-kali tertawa, ya enggak? Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi SAW. Tidak tahu tentang neraka, tidak tahu azab kubur, tidak tahu tentang dahsyatnya hari kiamat. Makanya kita cuek. Inilah beberapa keterangan yang menjelaskan adanya azab di alam kubur, azab di neraka, azab pada hari kiamat. Maka jangan kepedean selamat dari semua azab itu dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan tanpa tobat darinya, ya. Ya, cukup sampai di sini hari ini menjelaskan tentang bagaimana perjalanan ruh sampai ke alam kubur dengan nasib yang dialaminya oleh masing-masing orang, tergantung amal mereka di alam dunia ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa juga jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia yang saat ini sedang menyimak, silakan bagi antum yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022868662637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana, Pak? Sarang Pak Jaja di Subang. Pak Jaja di Jaja. Subang. Mangga Bapak. Jaja tanpa ang, ya. Ini Silakan. Ustaz, kalau yang udah bertobat misalnya gitu, Ya. masih mendapat azab nggak gitu? Sama Ya. satu lagi bisa Pak Ustaz, Mangga. yang udah meninggal, orang yang udah meninggal atau orang tua gitu suka kemimpikan gitu, gimana itu Pak Ustaz itunya? Atur nuhun Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaja di Subang. Kemarin Pak Jaja protes sebab saya nyebutnya Pak Jajang tanpa eng. Punten Pak Jaja tong belik. Pak Jaja di Subang. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertama, kalau orang berdosa lalu taubat, apakah akan diazab? Tidak. Dosanya dihapus dengan taubatnya. Karena dosanya dihapus, nggak ada alasan untuk diazab. Dosa dihapus, azab juga dihapus. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi dosa yang sudah ditobati tidak akan diazab lagi. Kalau diazab mah tuh ngapain tobat? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, seorang tuh sudah meninggal tapi sering terbawa mimpi. Gimana itu? Ya gitu. Gimana apanya? Ya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan seingat
begitu kita ingat kepada orang tua yang sudah meninggal, tidak hanya melalui mimpi. Lagi siang hari umpamanya kita introspeksi diri ingat ke orang tua, langsung doakan saat itu. Mimpi ataupun tidak berjumpa orang tua. Apalagi kalau umpamanya kita mimpi berjumpa orang tua yang sudah meninggal. Begitu bangun ingat ke orang tua, langsung doakan. Tidak harus wudhu dulu, sholat dulu, enggak. Langsung doakan. Kalau mau wudhu dulu, sholat dulu, bagus. Setelah sholat lalu doakan. Baca tuh doa waktu sholat jenazah, tapi untuk orang tua. Kalau orang tuanya dua-duanya sudah meninggal, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi madkhalahuma wagsilhuma bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihim min khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad, sampai akhirnya. Itu doa terbaik untuk orang tua. Sesering mungkin. Baik mimpi berjumpa orang tua ataupun tidak. Jangan sampai karena tidak mimpi nggak ingat sama orang tua, nggak mendoakannya. Jangan, keliru kita ya. Tetap berbuat baik ke orang tua berlangsung terus seumur hidup kita walaupun orang tua kita sudah meninggal. Salah satu caranya adalah mendoakan mereka yang sudah meninggal ya. Demikian Pak Jaja, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya yang sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Yati Melonggring. Ibu Yati. Silakan Bu Yati pertanyaannya. Ustaz, kalau kita mendoakan saudara-saudara kita yang lagi terzalimi di daerah mana, terus kepada para ustadz, kepada semuanya aja gitu ya, apakah harus satu persatu atau hukum semuanya Ustaz kalau kita mendoakan ikhwan akhwat gitu Ustaz? Gitu aja Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yati di Melong Green. Barakallahu fiik. Kalau kita mau mendoakan orang lain, guru-guru kita, kawan-kawan kita, apakah general gitu, menyeluruh, umum, ataukah perlu disebut satu-satu? Boleh dua-duanya, Bu. Boleh juga disebut secara ya Allah ampuni dosa-dosa ustadz-ustadz saya semuanya. Sehatkan mereka, lindungi mereka dari usaha-usaha orang yang akan mencelakainya. Tadi pagi kita mendengar gitu ya, kemarin sore kejadian salah satu ustadz ada yang nusuk gitu. Yang semoga Allah menyelamatkannya, memeliharanya. Ustadz siapa saja. Kita doakan. Dari upaya orang-orang yang akan mencelakainya. Boleh disebut satu-satu. Kalau umpamanya ada ustadz tertentu yang memang mengalami ancaman atau usaha pembunuhan atau yang mencelakakan, boleh disebut secara ya Allah selamatkan ustadz fulan. Jaga beliau dari usaha-usaha orang-orang yang akan mencelakainya. Boleh juga kawan kita disebut, ya Allah umpamanya si fulan, saudara saya sedang kesulitan. Lepaskan dia dari kesulitannya. Boleh juga secara umum, ya Allah lepaskan semua kawan saya yang memiliki kesulitan dari kesulitannya. Lunaskan orang-orang yang punya banyak hutang dari hutang-hutangnya. Boleh disebut secara umum, boleh juga disebut secara khusus. Ya, dua-duanya dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Gita di Tangerang, Afwan. Apakah nasib ruh muslim yang fasik sama dengan orang kafir dilemparkan ke jasadnya setelah dibawa ke langit oleh malaikat? Syukran Ustaz. Silakan. Iya, Gita di Tangsel. Barakallahu fiik. Apa pertanyaannya? Nasib orang muslim yang berdosa gitu ya, yang fasik. Baik, barakallahu fiik. Apakah akan dibukakan pintu langit ataukah tidak?
Tergantung kadar dosanya. Mana yang lebih banyak antara dosa dengan pahalanya. Dalam hadis yang dari Al-Barra bin Azib disebutkan wa innal abdal kafir awil fajir. Adapun seorang hamba yang kafir atau fajir. Fajir itu durhaka. Muslim tapi jauh lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Lebih banyak perilaku nyebelinnya daripada nyenenginnya. Yang apabila ditimbang lebih berat kepada dosa-dosanya daripada pahala-pahalanya. Itu fajir. Maka ya dia akan mengalami seperti tadi, dilempar dari atas, tidak dibukakan pintu langit. Adapun kalau umpama orang muslim, dia suka melakukan dosa besar. Tapi pahalanya jauh lebih banyak, kebaikannya lebih banyak. Ibadahnya jauh lebih rajin. Ya sekali-sekali dosa-dosa besar dia lakukan. Karena tidak ada seorang pun muslim yang maksum dari dosa. Termasuk para sahabat. Termasuk para ulama. Termasuk para wali Allah. Pasti terjerumus dalam dosa. Termasuk orang-orang bertakwa. Allah menyatakan tentang orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang takwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, itu berarti itu dosa besar. Itu orang takwa tuh. Mereka cepat ingat kepada Allah. Nah, jadi kalau upah ketakwaannya, amal ibadahnya, kebaikan lebih banyak, maka dia akan dibukakan pintu langit sampai ke langit ketujuh. Tapi kalau dia fajir apalagi kafir, maka dia akan tertahan di langit pertama dan tidak akan dibukakan pintunya dan akan dicampakkan di sana. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang ruhnya dibukakan pintu langit sampai ke langit yang ketujuh dan dicatatkan di catatan Iliyin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bismillah, Pak izin bertanya, apa yang dimaksud dengan dosa jariyah? Apakah ada untuk laki-laki dosa jariyah tersebut? Pertanyaan saya, di mana teman saya sudah meninggal dan dia meninggalkan speaker musik di tempat kerja dan digunakan untuk bermusik oleh teman-teman. Apakah teman saya yang sudah meninggal tersebut mendapat dosa jariyah? Dan apa yang harus saya lakukan ya Ustaz? Barakallah, jazakallahu khairan. Silakan. Iya, wa fika barakallah wa jazakallahu khaira. Ada dosa jariyah. Dosa jariyah adalah dosa yang mengalir terus walaupun orangnya sudah mati. Siapa mereka? Yaitu orang yang dosa-dosa yang pernah dilakukannya diikuti oleh orang banyak. Umpamanya dia mengajarkan cara berbuat jahat, cara nipu, cara umpamanya menyakiti orang, cara mencuri, cara nyopet. Nah, maka murid-muridnya jadi ahli copet. Setiap kali muridnya mencopet, mereka berdosa. Si guru copetnya juga kecipratan dosa. Gurunya sudah meninggal, murid-murid copetnya masih beraksi, mengamalkan ilmu pencopetan tingkat tinggi. Kemudian mengajarkan lagi kepada generasi berikutnya, utama menyebar, maka guru pertamanya tetap kecipratan dosa dari aksi copet murid-muridnya dan cucu muridnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, disebutkan ya, man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan kepada orang lain, dia akan memikul dosa, ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan tersebut. Tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Orang yang mengikuti keburukannya tetap menanggung dosanya sendiri. Nah, si guru keburukannya itu memperoleh
saham dosa dari murid-muridnya. Terus mengalir ke alam kubur. Selama ilmu yang buruknya itu masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Nah, termasuk umpamanya dia melakukan dosa, tapi dosa itu tetap permanen walaupun dia sudah mati. Seorang wanita umpamanya cantik, dia memfoto diri, memperlihatkan auratnya, terus dipasang, diposting di media sosial dia. Ribuan, jutaan lelaki berdosa, melihatnya, sampai ngiler, menghayal hayalan-hayalan yang mesum umpamanya. Wanitanya dosa nggak? Ya dosa. Karena dia yang menjadi penyebab. Jangan sampai beralasan, jaga tuh mata. Si laki-laki ngomong, jaga tuh aurat. Nggak kelihatan tuh, gitu ya. Ada banyak wanita begitu, keluar pakai pakaian yang minim, ketika diangkut ada yang ngelihat, marah. Hei mas, jaga tuh mata. Balikin, jaga tuh aurat. Orang lain disuruh jaga mata, dia tidak menutup aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kenapa diperlihatkan kalau bukan untuk dilihat? Yang melihatnya dosa, yang memperlihatkannya dosa. Nah, umpamanya banyak foto-foto diupload di media sosial, puluhan, ratusan, ribuan, dengan pose-pose yang menantang, bikin orang berdosa. Nah, kemudian dia mati, tapi fotonya masih. Maka dosanya mengalir terus ke alam kubur. Hati-hati akhwat ya, akhwat yang merasa diri cantik atau pas-pasan tapi merasa cantik. Cepret, kemudian dipasang di media sosial. Dan setiap hari berkali-kali melihat komennya, ruang komennya, mana ada yang muji kecantikan saya enggak ya, ada yang kepincut enggak, ada yang kelepek enggak ya. Kalau ada, sumringah, saya itu dihisab nanti loh. Pujiannya sampainya cuma sedikit, senang sedikit ke kita, tapi penderitaannya abadi nanti loh. Dahsyatnya luar biasa. Coba kalau ada aturan, siapa yang mengupload foto akhwat, tempeleng. Sekali upload, sekali tempeleng. Ada nggak yang berani mengupload? Nggak ada. Padahal ditempeleng nggak seberapa. Sakit sih memang. Tapi nggak seberapa dibanding azab di alam kubur, azab di akhirat. Itu dosa jariah. Atau contoh orang yang umpamanya membuat satu fasilitas untuk melakukan dosa. Membuat umpamanya tempat judi, tempat prostitusi, tempat mabuk seperti barbar yang kayak begitu. Kafe-kafe yang menyediakan minuman keras gitu, minuman beralkohol. Orang datang ke sana untuk mabuk. Ke tempat prostitusi untuk berzina, ke tempat judi untuk berjudi. Orang yang datangnya dosa. Si pemilik tempatnya memikul seluruh dosa yang datang, orang-orang yang datang tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Terkena dengan hadis, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Orang yang menunjukkan satu jalan keburukan memikul dosa orang yang mengikuti. Termasuk yang menyediakan fasilitas. Orang ownernya, pemiliknya ini mati, tempat mabuknya, tempat judinya, tempat prostitusinya masih ada. Itu dosanya ngalir terus ke alam kubur. Termasuk orang yang menghibahkan, mewakafkan untuk kepentingan umum tetapi untuk bermaksiat. Nih saya wakafkan umpamanya alat-alat musik. Silakan kalian pakai. Setiap kali dipakai, reng-reng, baik itu dulag, apa yang begini teh? Drum atau cetreng-cetreng. Setiap dipakai orang, si pemilik yang meminjamkannya kecipratan dosa. Dia mati, ininya masih dipakai, dosa. Termasuk nih saya punya kaset-kaset lagu-lagu. Ya ada dangdut, ada jazz, ada rock, ada pop, ada rap, ada apalagi jenis musik. Nah,
Nih saya hibahkan untuk kepentingan bersama. Silakan setel bersama-sama. Nih DVD-nya ya. Ini penyetel playernya gitu, ini speakernya gitu. Setiap disetel dia ikut kebagian dosa. Dia mati, ininya masih dipakai oleh orang-orang, maka dia kebagian dosanya juga. Jariah, selama itu dipakai untuk keburukan. Nah sekarang kita tahu hal itu, ada orang yang sudah meninggal tapi alat-alat musiknya masih dipakai dengan keriduan dan izin yang meninggal tadi sebelum matinya. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkannya? Sudah ambil, jangan dimanfaatkan lagi. Ya, preteli jual hasil preteliannya selama hasil di pretelinya itu tidak lagi bisa dipakai untuk bermain musik seperti itu, bisa dipakai untuk kepentingan lain yang bermanfaat, boleh dijual. Tapi kalau menjualnya dalam bentuk alat musik yang masih dipakai maka tidak boleh. Sampai kalau gitar ya dicopotin senarnya, dijual senarnya. Untuk apa senar itu? Untuk ngikat orang umpamanya, untuk mancing umpamanya. Mancing ikan maksudnya untuk dimakan, bukan hobi ya. Untuk cari nafkah. Kayu-kayunya untuk kayu bakar kayak untuk bikin kursi kayak itu boleh. Tapi menjual alat musiknya dalam bentuk utuh yang bisa dipakai maka tidak boleh. Jadi stop saja dengan cara yang bisa kita lakukan agar dosanya tidak mengalir ke alam kubur si pemiliknya ya, wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kepadanya melalui telepon tadi yang sudah masuk. Silakan bisa menghubungi nomor 022 86862637 bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon. Ya, silakan. Ya, sudah masuk, silakan. Ya, Bapak Ibu, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ana Fahmi Abu Dafa di Sukahaji. Ya, silakan. Kang Fahmi Abu Dafa di Sukahaji. Silakan, Pak. Gini Ustaz, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya apabila kita mengetahui bahwa itu misalnya perbuatan dosa seperti mendengarkan musik ataupun merokok, terus kita tahu bahwa itu dosa, tapi kita sudah memberitahukan bahwa itu dosa dan ini, tapi mereka tetap melakukan, apakah orang tersebut tetap berdosa? Terus satu lagi, kalau misalnya orang ini tahu bahwa itu dosa, tapi dia tidak memberitahukan ataupun malah mengiyakan aja karena takut dengan orang tersebut gitu. Dengan misalnya ada ucapan ulang tahun, dia tetap mengucapkan ulang tahun karena takut kalau misalnya nggak mengucapkan ulang tahun ke orang tersebut berdosa gitu Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz hukumnya bagi orang tersebut? Baik. Nah, gitu saja pertanyaannya Ustaz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahdikumullah. Siapa tadi? Abu Dafa? Abu Dafa di Sukahaji. Di Sukahaji. Barakallahu fiik. Kalau ada orang yang melakukan dosa, kita tahu itu dosa, maka ya wajib diingatkan, diberitahu dengan sebaik-baik cara, dengan cara yang hikmah dan ilmiah, penjelasan yang ilmiah. Kenapa itu dosa? Lakukan, berikan penjelasan yang ilmiah secara bijak, tanpa menyudutkan, tanpa ada celaan, tanpa ada hal yang memojokkan dia, ya, agar dia tidak tersinggung. Nah, sekarang kalau sudah diingatkan tapi dia ngeyel, ya itu urusan dia, tanggung jawab dia kepada Allah. Yang penting kita menyampaikan, mau diterima atau tidak. Wa ma ala rasulina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban atas Rasul kami kecuali hanya menyampaikan, tidak bisa memaksa, ya. Kalau sudah tersampaikan maka tertunaikan kewajiban kita. Selanjutnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kalau tahu itu dosa tapi kita nggak berani? Karena tahu karakter orang ini. Kalau ditegur bukannya nerima malah ngamuk.
melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Maka kalau diyakini berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang pernah terjadi ketika orang itu ditegur sebaik mungkin pun malah ngamuk-ngamuk, maka biarkan saja. Karena akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau seseorang merokok, lalu kita umpamanya tegur, "Mas, mohon rokoknya secara syar'i itu haram." Dia langsung menyengaja mengambil minuman keras lalu dia minum. Melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Maka biarkan. Bukan karena setuju tapi untuk mencegah dari perbuatan mungkar yang jauh lebih besar. Pernah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan muridnya di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sedang berjalan tiba-tiba berjumpa dengan rombongan bangsa Tartar yang sedang mabuk. Oleh Syekhul Islam dibiarkan. Kata muridnya, "Wahai Imam, tidakkah kita cegah mereka dari mabuknya?" Kata beliau, "Da'uhum." Biarkan mereka. Mabuk mereka lebih baik. Karena kalau tidak mabuk, mereka berhenti dari mabuk tapi melakukan kejahatan lain yang lebih besar. Bisa merampas, merampok, memperkosa, membunuh, dan seterusnya. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Maka biarkan. Oleh karena itulah kalau kita meyakini seorang yang melakukan kesalahan dan kalau kita tegur melahirkan kemadaratan yang lebih besar, maka membiarkannya lebih selamat. Bukan karena setuju dengan kemungkarannya, tapi untuk mencegah perbuatan mungkar yang lebih besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Dan terakhir kita beralih ke penanya melalui pesan singkat Ustaz dari Umu Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang meninggal karena COVID dipahalai syahid? Bagaimana apabila matinya itu karena lalai terhadap protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Ustaz? Silakan. Iya, barakallahu fiik. Benarkah kalau orang terkena COVID itu syahid? Ya. Iya, ada nas hadis yang menyatakan orang yang mati dalam keadaan atau karena terkena wabah itu dihitung sebagai seorang yang syahid. Seperti orang yang terkena penyakit taun. Taun itu syahadah atau syahid bagi umatku, ya. Nah, adapun kalau diikhtiarkan, dia menyengaja atau lalai dari keharusan untuk menghindarinya, menyaga. Di mana ada taun, saya datang. Agar terkena taun kemudian saya terhitung mati syahid, maka tidak boleh. Karena mukhalafah atau bertolak belakang dengan sabda atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firra minal mazdum, firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena wabah. Seperti larinya kamu dari singa, dari menghindarkan singa, ya, lari. Itu diperintahkan untuk menghindari, malah disamperin. Maka terkena dengan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jerumuskan diri kamu ke dalam kebinasan. Tahu ada singa, kok disamperin, ya diterkam. Tahu di sana ada wabah, ya disamperin atau terkena wabah. Tahu sekarang corona itu sedang menjalar, tidak jaga jarak. Tidak memakai masker, tidak memakai hand sanitizer. Sholat juga rapat hanya karena beralasan sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi itu ikut fatwa para masyayikh. Padahal sunnah Nabi merapatkan itu dalam kondisi normal. Para masyayikh tahu nggak hadis itu? Ya lebih tahu, hafal dengan sanad-sanadnya. Tapi mereka memfatwakan boleh jaga jarak. Karena adanya uzur. Ya. Dan itu usaha yang diharuskan mengamalkan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasan, mengamalkan hadis firra minal mazdum, firaraka minal asad. Larilah kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Itu mengamalkan ayat itu, mengamalkan hadis ini dan seterusnya. Nah, adapun kalau orang menyengaja umpamanya orang yang mati karena sakit perut, maka syahid.
Lalu dia menyengaja makan cabai, di jus cabai itu, ya. Orang umpama yang mati terbakar juga syahid. Lihat, cari yang kebakaran. Lalu masuk ke dalam api. Itu bunuh diri namanya. Orang yang mati tenggelam juga syahid. Cari lautan, cari kolam. Dia nggak bisa berenang, nyebur. Kelap mati syahid. Enggak, itu bunuh diri namanya. Jadi wajib ada ikhtiar untuk menjauhinya, ya. Adapun orang sudah berupaya maksimal, berdoa kepada Allah sudah, ya. Kemudian dia menerapkan protokoler kesehatan yang ketat. Tapi qadarullah wa masya'afa'al. Terkena juga, ya inilah yang dimaksud bahwa orang yang kena wabah ini mati syahid, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasratul Ummah menyediakan sebuah solusi. Berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Juliar, putra Nanda LC. Dengan Haji Furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.